Perkenalkan, nama saya M. Amin HS. Pekerjaan sehari-hari melaut, mancing. Kalau saya ke laut, Pak, itu tergantung rezeki, Pak, ya. Kalau intinya yang kita cari itu, yang kita tangkap sejenis ikan karang, seperti sunu merah, kakap merah, kerapu tutul, angguli, kursi Bali. Begitu kita tangkap ikan itu, naik sudah atas perahu, jangan sampai kita kenakan matahari. Begitu naik, kita langsung taruh dalam gelbok yang berisi es, supaya kualitasnya bisa terjamin. Kalau kualitasnya tidak bagus, otomatis ikan itu harganya juga tidak bagus. Ikan merupakan bahan pangan yang sangat mudah rusak atau membusuk apabila dibiarkan pada suhu udara normal. Ikan sudah tidak layak lagi dikonsumsi apabila dibiarkan pada suhu kamar lebih dari 15 jam setelah ikan mati. Menjaga mutu ikan hasil tangkapan diperlukan sistem penyimpanan ikan yang memadai. Saat ini, sistem rantai dingin yang terjadi di Sumbawa dan Dompu masih belum berjalan dengan maksimal. Prinsip utama dalam penerapan sistem rantai dingin adalah penanganan ikan dengan suhu dingin sekitar 0 derajat Celcius dilakukan secara terus-menerus. Tidak terputus sejak ikan ditangkap, didaratkan, dan didistribusikan serta dipasarkan hingga ke tangan konsumen. Untuk pengiriman jarak jauh, suhu harus selalu dijaga pada kisaran -5 derajat Celcius atau lebih rendah. Jadi kita itu dari mulai penangkapan sudah kita kita kasih arahan sama nelayan bahwa gini caranya untuk supaya ikan segar itu loh. Yang pertama-tama ikan itu harus dicelup. Kalau untuk ekspornya ke luar negeri harus betul-betul kualitasnya itu harus segar. Seperti mata sama insang. Dan warnanya itu tidak boleh ada yang belang. Harus betul-betul segar dan lendir harus ada. Ini lendirnya ini. Kalau ikan baru itu yang layak untuk diekspor ke negara luar itu harus ada lendir. Nah, terus untuk menjaga keamanannya ikan ini yang layak untuk diekspor ke luar negeri harus kita karetin dia. Karetin supaya insangnya jangan sampai kena es dan kemasukan air supaya tidak putih. Produksi perikanan, khususnya ikan karang di Sumbawa dan Dompu cukup besar dan memberikan kontribusi yang signifikan bagi Provinsi Nusa Tenggara Barat dan juga produksi perikanan nasional. Sumbawa ini kalau kita ke selatan ya punya Samudra Hindia. Kemudian ke utara itu kita punya Lok Saleh, Pak. Kemudian kita punya Laut Flores, Pak. Laut Flores ini kita kenal dengan sumber daya ikan, Pak, yang sangat potensial. Tuna, cakalang juga. Kemudian ke barat ini kita punya Selat Alas, bahkan kita berbatasan dengan Kabupaten Sumbawa Barat. Sehingga sumber daya ya, saya kira perikanan di Kabupaten Sumbawa ini sangat potensial, Pak. Kita punya sumber daya, Pak, ya. Perikanan tangkap itu ya lebih kurang ya arealnya hampir 7.400 ya kilometer persegi, Pak, termasuk zona ekonomi eksklusif, Pak. Kemudian kita punya potensi produksi ya untuk tangkap itu hampir 1,3 juta ton, Pak, per tahun. Nah sekarang ini kita baru memanfaatkan ya areal tangkap ini baru kita memanfaatkan lebih kurang 15%, Pak, dari total yang ada. Aktivitas perikanan di Kabupaten Sumbawa menunjukkan ketidakseimbangan antara perikanan pesisir dan lepas pantai.
di mana lebih banyak nelayan tradisional dan skala kecil yang menyebabkan tekanan yang semakin berat khususnya untuk perikanan karang. Bagi kita orang pesisir, kalau laut ini Pak ndak kita jaga, mungkin orang di pesisir itu ndak bisa hidup sudah. Soalnya laut ini disitulah penghidupan kita sehari-hari kita gantungkan. Semenjak ikan ekspor yang mati ini harganya bagus, segala hal, segala model orang cara menangkapnya. Pertama-tama mereka pakai potasium, yang kedua dia tidak mau pikir pakai bom segala macam yang merusak terumbu karang. Ancaman utama perikanan di Pulau Sumbawa secara umum adalah penggunaan bom dan sianida. Selain itu, nelayan juga berlomba-lomba untuk menangkap ikan sebanyak-banyaknya, sehingga ada indikasi berdampak kepada stok ikan yang ada di Sumbawa. Kalau saya sendiri kan kerja di ikan karang Pak ya. Kalau sekarang karang itu rusak, gimana mereka bisa berkembang biak dan sebagainya? Ya otomatis kan kalau nelayan ikan karang Pak ya, mereka kalau bisa sih janganlah rumah mereka itu dirusak lah, kurang lebih seperti itu. Kan karang itu jangan dirusak. Kalau bisa memang nelayan itu, kalau memang dia mata pencarian itu ikan karang, dia itu pelihara. Terus dan mereka kalau bisa mancing ikan karang, dia harus tahu bagaimana caranya memperlakukan ikan itu bagus di atas kapal. So the most challenging thing about Indonesia is really the heat. So the heat works against fish or against freshness. The temperature of the fish is critical. So fish has really become an important part of the diet in the last 30 to 40 years. The palate and the taste of the consumer have become much more developed, so they can tell good fish from bad fish. The push for quality product, freshness, is increasing all the time. Kalau untuk standar ekspor, kita punya standar tersendiri untuk kategori ikan segar ya. Memang kita tahu bagaimana sebenarnya penanganan yang baik pada saat dipancing dan pada saat ikan itu dibongkar di pelabuhan, itu tetap harus mendapatkan es. Jadi rantai dingin itu tetap dijaga, bukan hanya dari mancingnya aja, seluruh rangkaian rantai dingin itu harus tetap terjaga. Karena kan es itu kan bukan fungsinya untuk memperbaiki kualitas ikan, dia hanya mempertahankan kualitas yang bagus itu tetap bagus sampai di customer. Kualitas ikan berkaitan dengan stok, dan selain itu dapat menjawab beberapa permasalahan penting di dalam pengolahan perikanan, seperti kebutuhan dari konsumen tentang kualitas ikan yang baik. Karena tanpa rantai dingin perikanan, nelayan akan lebih banyak menangkap ikan sebanyak-banyaknya dibandingkan menjaga kualitas ikan itu sendiri. Dengan rantai dingin, maka nelayan akan mendapatkan ikan yang berkualitas baik, sehingga berdampak pada harga dan pendapatan yang diperoleh oleh nelayan. Salah satu program utama WCS adalah pengumpulan data ikan. Pengumpulan data ikan dimulai dari tingkat nelayan dan pengepul, di mana kami mengumpulkan data jumlah ikan yang ditangkap setiap trip dan panjang ikan yang tertangkap, dan kemudian data tersebut kami simpan di sebuah database yang kami publish dalam bentuk dataikan.org. Dataikan.org menghasilkan informasi tentang catch per unit effort atau tangkapan berdasarkan upaya tangkap, kemudian analisis panjang ikan, dan yang terakhir adalah komposisi hasil tangkapan. Di website tersebut atau di database tersebut, setiap orang dapat melihat berapa rata-rata hasil tangkapan ikan setiap famili kerapu dan kakap, dan juga setiap spesies kerapu dan kakap. Dan di website juga terdapat rekomendasi tentang ukuran hasil tangkapan nelayan, di mana pemerintah, swasta, dan nelayan itu sendiri dan peneliti
juga bisa melihat bagaimana kondisi stok ikan yang ada di Sumbawa, sehingga baik masyarakat, pemerintah, dan swasta dapat memperbaiki pengelolaan sumber daya ikan berdasarkan informasi tersebut. Pengelolaan pasca penangkapan merupakan salah satu upaya dalam mengelola sumber daya ikan secara berkelanjutan dan memberikan insentif ekonomi yang signifikan bagi nelayan. Ikan segar, ekonomi lancar.